Dan diskusi kita lakukan lagi di session yang kedua terkait dengan session penambangan tradisional. Tadi Pak Miskadin atau dikenal orang dengan Pak Pras, dulu salah seorang ketua kelompok daripada penambang tradisional Jugosari, yang mana punya anggota sampai 500 orang. Dan hari ini penambangan tradisional sudah tersingkir jauh dari, bukan gemerlap, jauh dari hutan juga sudah jauh gitu. Jadi Pak Pras sendiri sudah tidak menambang pasir, tetapi menderes legen ya Pak Pras, karena memang tidak memungkinkan untuk menambang. Jadi kelompoknya, kelompok penambang tradisional ketika melakukan penambangan juga dilarang karena memang tidak punya izin. Dan beliau berbesar hati ya Pak ya, harus besar hati Pak, karena memang kita harus menghormati yang namanya pemerintah. Tapi di satu sisi kita juga ada kabar yang cukup mengejutkan. Saya malah baru hari ini mendengar dari Ibu BPRD, tadi ada pernyataan FKMPL gitu kan. Saya enggak ngerti FKMPL ini kok tahu dari mana dan dibenarkan oleh BPRD. Ternyata seluruh stone crusher atau penggilingan batu yang ada di Kabupaten Lumajang adalah ilegal. Ini hal yang mengejutkan. Mungkin nanti kita diskusikan kalau ilegal ini apa gitu kan. Dan kalau penambangan tradisional, dulu saya dengan kawan-kawan banyak itu, kalau menambang ilegal kan tentu resikonya ditangkap Pak, mungkin seperti itu. Kalau penambangan tradisional paling 100-200, hasilnya 100.000, 200.000, dapat 300.000 sudah banyak ya Pak ya. Tapi kalau stone crusher ini penggilingan batu ini modalnya ratusan bahkan miliaran. Ini berarti dari tahun berapa ini? Mungkin dari FKMPL bisa sedikit menjelaskan stone crusher ini dari tahun berapa sampai hari ini ilegal. Mic-nya Pak, biar agak jelas. Cek. Yang setahu kami dari FKMPL maupun dari Gembar sendiri itu adalah beroperasi sejak tahun 2017. Sampai hari ini belum sampai ada yang hari ini. Namun anehnya ini kan bukan mengada-ada, memang ilegal sebenarnya. Ilegal. Ya. Oke. Ini sebenarnya kalau penambang kecil aja yang penghasilannya 100.000 harus menuai hukuman. Namun anehnya ini stone crusher ini beroperasi sejak itu sampai hari ini tidak ada tindakan apa-apa. Udah kapitalis besar ini. Ya, itu yang kami dalam tuntutan itu agar memproses secara hukum. Wah, ini. Toh, apakah hukumannya cuma berjalan kaki dari Pasirian ke Lumajang tidak tahu itu. Ya. Yang penting tegakkan hukum. Ya, oke, terima kasih. Oke, cukup. Itu yang terjadi dari catatan FKMPL dari 2017 sampai hari ini ilegal. Nah, barangkali kita ada kedatangan tamu yang cukup terhormat mewakili paguyuban tambang tradisional ya. Di sini ada Pak Abdurrahim Ardi. Saya sering ketemu beliau kayak. Hari ini mewakili paguyuban tambang tradisional. Kenapa Anda kok peduli banget sih sama tambang tradisional? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya saya tunggu mulai tadi, bagian terakhir. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahim Ardi. Saya dilahirkan di Desa Selo Anyar, namun berdomisili di Desa Selo Awar-Awar, yang secara kebetulan saya masih menantu keponakan Bapak almarhum Salim Kancil, Pak. Oh, masih ada ini ya, hubungan famili. Ya, Oke. menantu keponakan. Kalau kita ngomong soal potensi yang ada di Lumajang, memang Lumajang ini sangat terkenal akan keindahan alam dan juga sumber daya alamnya, sumber daya mineralnya.
Kemudian dikarenakan saking tinggi potensi alamnya, sehingga tidak ayal banyak masyarakat yang berebut, yang menginginkan area-area tersebut agar supaya dikuasai atau menjadi miliknya. Hal ini terjadi di 3 aliran sungai, dari aliran sungai Geledek, kemudian Rejali dan juga Kalimujur. Memang kalau kita ngomong soal pertambangan di Lumajang ini tidak bakalan habis, karena dari dulu sampai sekarang yang terjadi apa, dikarenakan potensi ini sangat besar, yang terjadi pasti ada yang namanya konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, antara masyarakat dan masyarakat, antara perusahaan dan perusahaan. Namun di sini perlu diketahui konteksnya sangat beda. Kalau perusahaan tentu dia punya banyak uang, punya banyak dana. Kalau perusahaan tentu targetnya bukan sekedar masalah perut, Pak. Targetnya adalah gaya hidup. Kebalikannya dengan kami sebagai wakil daripada tambang tradisional, target kita hanyalah bertahan hidup. Target kita hanyalah beri beras. Target kita hanyalah bisa menafkahi keluarga. Nah, pasca kejadian Salim Kancil, pada waktu itu saya masih ingat banget bagaimana pertambangan di Lumajang ditutup total, sehingga perekonomian atau pendapatan dari pajak pasir pada waktu itu, benar kata Ibu Susi tadi, sangat merosot, bahkan tinggal 1 M katanya tadi. Itu Bu ya. Pada waktu itu perlu diketahui bahwasanya seluruh tambang Lumajang terutamanya itu ditutup total pasca kejadian almarhum Salim Kancil. Nah, pada waktu itu juga masyarakat yang sudah terbiasa menopakkan hidupnya di sungai-sungai, yang terbiasa mengais rezeki di sungai, ini malah sudah tidak bisa bekerja beberapa bulan, sehingga masyarakat banyak yang mengadu kepada kami agar supaya tambang tradisional ini bisa nambang lagi. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tambang tradisional, mereka bukan hanya lemah di masalah dana, Pak, termasuk SDM, termasuk sumber daya manusianya. Maka kami dikarenakan kami khawatir akan terjadi konflik yang lebih besar antara masyarakat dan perusahaan, atau kami khawatir juga kejadian Salim Kancil terulang lagi, maka alangkah baiknya pada waktu itu kami sepakat untuk mendirikan paguyuban, yaitu Putra, penambang tradisional Lumajang. Paguyuban tambang tradisional Lumajang. Kemudian semakin hari semakin mengecil anggota kami, Pak. Oh, anggota Putra bukan semakin bertambah ya? Semakin mengecil, Ya. dikarenakan lokasi-lokasi kami yang memang lokasi tersebut adalah tulang punggung yang diturunkan oleh kakek moyang kami, ini pada saat ini sudah dimiliki oleh IUP orang luar. Kemudian apakah kami akan melakukan perlawanan? Tidak, Pak. Kami sangat menghormati terhadap undang-undang. Kami sadar akan hukum.
kami sadar akan hukum. Namun di balik semua itu banyak juga teman-teman dikarenakan merasa haknya diambil, merasa benar apa yang dia lakukan, sehingga apa yang dikatakan Pak Miskatin tadi, kenyataan di lapangan itu benar. Benar. Namun perlu digarisbawahi, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ngomong soal tambang tradisional, ini masalah perut. Ini masalah perut, Pak. Mohon maaf, ndak kayak yang punya izin, ndak kayak yang punya stokpel, ndak kayak yang punya IUP, Stone crusher juga ya. stone crusher juga, yang mana pada waktu itu sempat viral. Jangankan beli Mercedes, Pak, ya itu kan sudah mahal, atau mobil mewah. Bayangkan saja pada waktu itu tahun berapa itu, si bos ini perlu diketahui biar publik tahu bahwasanya Lumajang ini kaya sebenarnya. Bos pasir di Lumajang itu beli apem saja sampai harganya 86 juta. Apem. Iya. Ini Apem dalam artian punyanya perempuan itu, Pak. Oh, tak pikir. Iya. Apem beneran. Ini kan Para- kesenjangan yang sangat luar biasa. Para penonton di studio pada bertepuk tangan. Ya, tidak tegang-tegang, Pak. Iya. Ini menurut kami adalah kesenjangan ekonomi yang sangat luar biasa. Oke. Pertanyaannya adalah, kami selaku warga negara Indonesia, selaku masyarakat Lumajang, bagaimana dengan Pancasila sila kelima? Bagaimana dengan Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3? Oke. Apakah kami selaku rakyat tidak punya hak? Oke, mungkin sedikit saya tanya ya. Iya. Karena saking semangatnya ini. Pak Rohim ini di mana-mana urusan rakyat Marahen pasti datang beliau. Urusan petani saya sering lihat. Hari ini sudah juga membela tambang rakyat ini. Soalnya memang benar, Pak, saya bukan dewan atau bukan siapa-siapa di Lumajang, tapi saya sudah berikrar, Oke. seluruh jiwa saya sudah hibahkan untuk kepentingan rakyat. Wah, tepuk tangan. Ada pertanyaan mungkin yang mohon disikapi oleh Paguyuban Tambang Tradisional mewakili, nanti mungkin kita minta pertanyaan juga terkait misalnya tadi dari Ibu Kepala BPRD, misalnya di daerah Pasu Jambe, di desa di daerah Kecamatan Pasu Jambe itu hanya ada satu izin yang keluar di desa Kertosari. Itu Permaisindo. Yang lain-lain sebentar Bapak, biar terjelaskan juga kepada publik juga. Saya moderatornya. Saya kalau sudah ngomong soal rakyat saya sangat semangat, Pak. Siap. Jadi di sana di desa Pasu Jambe, Jambe Kumbu dan sebagainya ada puluhan lah barangkali, dan nasib ratusan penambang tradisional yang tidak ada izinnya, itu yang secara resmi kan begitu. Bagaimana sikap dari Paguyuban Tambang Tradisional melihat hal ini? Kita tahu di Pasu itu kasat mata itu penambangan mungkin juga ada banyak penambangan, dan barangkali ada semacam penambangan itu juga besar-besaran. Itu bagaimana? Mohon izin. Oh, iya. Kalau memang di Pasru Jambe itu terlalu banyak penambangan tradisional, banyak yang nggak keluar izinnya, alangkah baiknya di situ dikasih izin IPR. Satu usulan ya. Iya. Oke, dicatat barangkali seperti itu ya. Iya. Oke, dari Putra barangkali bagaimana? Iya. Karena banyak juga yang memanfaatkan juga barangkali. Iya, siap. Saya paham. Bahkan saya sudah beberapa kali turun ke lapangan, dan alhamdulillah saya ketemu dengan masyarakat yang nambang tradisional, secara tradisional di sana. Saya komunikasi dengan beliau.
Alhamdulillah katanya masih bisa makan. Ya alhamdulillah, sabar dulu Pak, tak gitu kan. Begini Pak moderator, seperti yang saya katakan tadi, kehadiran kita putra ini bukan hanya sekedar masalah nyari pasir atau masalah nyari rizki. Kita juga memberikan edukasi terhadap masyarakat agar supaya sadar hukum. Kalau kita tidak sadar hukum Pak pada waktu itu, dan kalau kita tidak sadar hukum, yang jelas tragedi Salim Kancil akan terulang kembali. Itu dikarenakan kami sadar hukum. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah Pak, pertama masalah dana. Kalau kita harus berizin IUP. Kemudian kalau IPR misalnya pada tahun 2014 untuk wilayah Jawa dan Bali, khususnya Lumajang dan Bali, izin IPR ini di Lumajang sudah tidak diperbolehkan, harus pakai IUP. Nah, hal inilah yang seharusnya menjadi PR besar pemerintah. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin 1 tahun 2 tahun yang akan datang ini akan terjadi konflik yang sangat besar antara masyarakat dan pemerintah atau dengan perusahaan. Belum lagi kita mempermasalahkan masalah jalan yang saat ini sudah hancur dikarenakan tambang. Sebentar, barangkali saya hari ini sebenarnya mengundang Asosiasi Penambang Lumajang. Saya juga ingin mengundang APRI, Asosiasi Penambang Rakyat. Saya nggak tahu dari Putra ini pernah kenal enggak dengan teman-teman Asosiasi Penambang Lumajang atau Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia? Ya. Barangkali apa bedanya gitu? Ya, siap. Begini. Kok kayaknya sampean marhen banget. Begini Pak, sebagai masyarakat yang sangat peduli terhadap hukum, okelah kami mengalah. Kami, teman-teman kami yang biasa mengaih rizki di bantaran sungai, kami hanya bisa mengambil sisa-sisa daripada bego. Yang terpenting kita bisa menyambungkan hidup. Karena kami kalau melanggar Pak ditangkap. Jelas sudah banyak penangkapan terhadap penambang tradisional. Tradisional yang ditangkap. Anggotanya ditangkap. Ya, nanti serun kasar gimana itu? Nah, pertanyaannya adalah apakah hukum ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas? Maksudnya? Ketika masyarakat kecil melakukan pelanggaran hukum atau illegal mining, masyarakat ini dikejar-kejar bahkan ditangkap. Bagaimana dengan tuntraser yang sudah nyata-nyata katanya Bu pemerintah tadi melanggar undang-undang atau ilegal? Tindak juga dong. Jadi saya minta kepada aparat pemerintah dan juga penegak hukum terutama di Lumajang, tolong selidiki dan tangkap pemilih-pemilih tuntraser yang ada di Lumajang, karena katanya ibu tadi sudah melanggar undang-undang atau ilegal. Ilegal kan sudah melanggar undang-undang. Kemudian yang kedua, banyak juga lembaga-lembaga yang memanfaatkan, mohon maaf, saudara-saudara kita yang lemah di SDM dan juga lemah di masalah IUP atau perizinan karena masalah dana, ini dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga tertentu atau oknum-oknum tertentu. Bahkan saya dengar kabar dari Radar Jember, ini buktinya. Itu bukti bahwasanya dari apa itu Pak? Dari APL, dari Radar Jember, bahwasanya Asosiasi Penambang Lumajang ini menyalahgunakan IUP untuk menarik pajak meskipun di luar titik koordinat. Ini bukan kata saya. Ada buktinya ya? Ini bukan kata saya. Ini Radar Jember yang ngomong. Itu bukan kata saya. yang melakukan? Yang melakukan adalah APL. Apa itu? Asosiasi Penambang Lumajang. Oke. Ya. Itu menurut Putra bagaimana menyikapinya? Kalau menurut saya, dikarenakan kami sadar hukum Pak,
ya tolong ditindak tegas, selidiki dan tindak tegas. Siapapun tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedua, tolong juga kepada pemerintah Lumajang, dan kita juga nanti akan berkirim surat melalui DPRD agar supaya penambang tradisional tidak disingkirkan, agar supaya penambang tradisional difasilitasi. Karena kami juga bukan maling, Pak. Kami bukan maling, meskipun pada dasarnya tanah-tanah atau sungai-sungai tersebut itu sudah diwariskan kepada kami dari kakek moyang. Kami sadar hukum. Untuk itu sekali lagi tolong fasilitasi kami agar kami tidak nyolong. Terima kasih. Tapi yang legal ya. Oke. Oke, terima kasih. Barangkali itu satu diskusi yang luar biasa. Tadi ada Asosiasi Penambang Lumajang ya catatannya ya. Mungkin yang lain-lain. Ini asosiasi yang baru nampaknya ini. Dan mungkin sebelum session ketiga ini kita akan juga minta pendapat seorang praktisi dan sekaligus pengamat hukum, masih muda orangnya, masih bujangan juga saudara-saudara para penonton Facebook, masih belum punya gandengan. Kalau kita ngomong penambangan, BPRD pasti tahu tergandengan ya Ibu ya. Kepala BPH ini tidak punya gandengan kayak truk ya. Monggo menyikapi adanya legal, ilegal dan sebagainya, barangkali ada pendapat yang diberikan oleh Kepala BBH, Biro Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Waktu dan tempat dipersilakan Bung Rangga Saputra, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak Mansur sebagai moderator di Jagong Lumajang. Terima kasih juga dari Ibu BPR, dari Putra, dari Gempar, dan dari perwakilan dari Petambang Rakyat. Sebenarnya kalau kita melihat konflik tambang sebenarnya sudah dari dulu, apalagi memuncaknya di saat ada tragedi Salim Kancil, dan baru minggu-minggu kemarin juga ada yang menagih janji aksi di kabupaten kemarin. Kalau kita dari Badan Biro Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PD Perjuangan Kabupaten Lumajang melihat konflik pertambangan di Lumajang itu yang paling sering terjadi ada 3, yaitu pertambangan tanpa izin atau ilegal yang pertama, yang kedua adalah pertambangan di luar titik koordinat, dan yang ketiga adalah ini yang jarang sekali diungkap sebenarnya adalah tidak pidana pencucian hasil tambang. Nah dari ini yang ketiga ini adalah tidak pidana pencucian hasil tambang. Yang dimaksud dengan tidak pidana pencucian hasil tambang itu adalah kalau di hukum perbankan ada namanya money laundry, tapi kalau di hukum pertambangan ada namanya mining laundry. Jadi pertambangan ilegal itu melakukan penjualan hasil tambangnya dengan penambang-penambang yang memiliki izin. Nah ini yang sangat susah sekali untuk bisa ditemukan pembuktiannya. Oh sangat susah ya? Susah. Makanya tadi ada di pemberitaan terkait yang penjualan SKAB itu sebenarnya bagian dari mining laundry. Berarti kayak kalau di ini TSM ya, terstruktur, sistematif dan masif. Ya. Iya. Okay. Jadi ini yang perlu sebenarnya menjadi prioritas terutama dari penegak hukum ataupun juga dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi aktivitas-aktivitas seperti inilah yang sering terjadi di lapangan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya saya rasa penambang-penambang tradisional itu
juga berkeinginan untuk bisa memiliki izin, karena mereka juga berkeinginan untuk bisa menambang secara legal, bisa aman dan nyaman. Namun persoalannya adalah kembali pada sistemnya, kebijakannya, yang mereka mau tidak mau, mereka terseret, terjebak oleh tindak pidana yang seperti ini. Jadi saya rasa penambang-penambang nasional, saya rasa di Lumajang tidak juga berkeinginan untuk ilegal. Tapi mereka tidak mungkin bisa menambang tanpa harus ada SKAB ini. Maksud salah satunya begitu. Jadi ini agak ruwet ya. Dibiarkan juga ilegal. Ilegal. Tidak dibiarkan tidak bisa menambang. Menambang. Ini sama dengan buah si malakama ya. Iya. Makanya sistemnya. Tetapi ada juga, ada enggak? Menurut pengamat hukum, orang-orang yang memanfaatkan itu barangkali, atau kelompok yang memanfaatkan itu. Jelas ada. Karena begini, yang pertama memang dari pemberitaan dari Radar Jember. Yang kedua, aktivitas pertambangan di Lumajang sangat luar biasa. Kalau dari pemberitaan Radar Jember itu tanggal berapa itu? Nah ini tanggal berapa ini? Tidak itu. Oke. Nggak ada. Cuma begini, Pak. Itu dikatakan apa itu ininya? Intinya apa? Ilegalnya di mana? Maksudnya juga supaya penonton semua juga tahu, publik ini juga tahu. Karena ada dikatakan tadi ada sebuah kelompok yang melakukan kegiatan. Jadi bukan satu orang, bukan sebuah perusahaan, tapi sudah kelompok ini. Iya. Kalau saya melihat di sini ada di pemberitaan ini jelas ada dua. Yang pertama ada penambangan di luar titik koordinat, dugaannya begitu. Yang pertama, yang kedua adalah penambang-penambang yang memang tidak memiliki izin, kan mereka tidak punya SKAB. Nah di sini dari salah satu oknum ini menawarkan pembelian surat tersebut dengan ada dua cara, yaitu melalui dia ataupun langsung pada pemilik tambang. Oh gitu. Jadi ada koordinasi sudah di sini. Ya jelas. Kalau ini saya melihat menganalisa dari pemberitaan di sini. Kalau melihat lokasi, melihat kita di lapangan, kembali lagi apa juga sudah disampaikan dari Kepala BPRD bahwa aktivitas pertambangan di Lumajang sangat luar biasa. Namun hasil dari penerimaan pajak sangat sedikit. Jadi itu jelas ada sistem Pak. Sistem yang dimana penambang-penambang tradisional yang mereka secara izinnya IPR tidak diberikan, mereka mau tidak mau terjebak dalam sistem itu. Terjebak ya. Terjebak. Jadi bukan kerjasama tapi terjebak. Karena mereka kalau tidak seperti itu mereka tidak bisa menambang, tidak bisa makan. Berarti, kembali pada urusan perut. Berarti kalau ada yang terjebak, ada yang menjebak. Seperti itu. Ya, logika kita orang media ya, orang pers ya, seperti itu. Oke, berarti ada hal yang terstruktur, sistematis dan masif ya, terkait jaringan tambang ilegal di Lumajang. Jelas. Seperti tema hari ini. Ya. Adakah jaringan tambang ilegal di Lumajang? Ternyata ada nggak jaringan itu? Kalau menurut saya ada untuk saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Barangkali nanti di session yang ketiga, ini sudah session kedua. Jadi ada beberapa kesimpulan saudara-saudara, biar tidak memanas dulu. Nanti kita terakhir, Ketua Gempar kayaknya sudah pasang kuda-kuda itu. Sebentar nanti biar ada pernyataan terakhir Bapak. Terlalu bersemangat boleh, tapi kita ada ini ya. Jadi ada catatan bahwa menurut pernyataan daripada Kepala BBH Advokasi Rakyat, Bung Rangga Saputra Sarjana Hukum, bahwa ada jaringan, diduga ada jaringan tambang ilegal di
Lumajang karena sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Barangkali ini mata kita, mata rakyat, mata semua tidak bisa langsung melihat. Tetapi setelah diskusi ini barangkali ada hal yang baru yang mungkin bisa kita informasikan bersama-sama tentang adanya jaringan tambang ilegal di Lumajang. Dan untuk menelisik lebih jauh, kita akan ikuti di session ketiga yang lebih hangat, lebih panas.